Silakan, silakan. Terima kasih sudah Oke. diingatkan sebelumnya. Ya, Ya, pertanyaan sebelumnya, dalam jangka panjang, apa saja langkah yang sudah dipersiapkan untuk memastikan bisnis ini tetap berlanjut, Pak? oke. Yang tadi yang pertama ya, pasti kan tadi dibuat legalitasnya kan, biar udah pasti nih kan, dia udah seenggaknya udah berbadan hukum. Yang kedua, saya mau bikin struktur lebih jelas sih. Kan sekarang saya masih kegiatan semua kan, saya bendaharanya, saya ngurusin pajak, saya urusin marketing. Kedepannya harus dimulai ada nih, harus ada orang-orang yang artinya harus ada nge-hire orang, gitu aja. Artinya dari SDM. Jadi pertama legalitasnya, kedua SDM-nya diurusin kan, cari SDM-nya. Yang ketiga sih otomatis ya. Sorry sebelum SDM berarti ini dulu ya. Sorry, habis legalitas struktur dulu. Sistem. Bikin sistem dulu sih. Saya lagi SOP lagi saya bikin lagi pelan-pelan kan. Pelan-pelan kita bikin misalkan cara ngajarnya, dia apa kualifikasinya pengajar gimana. Tuh, jadi legalitasnya pertama, kedua apa sistemnya, baru ketiga SDM-nya. Ketiga SDM-nya baru diurusin. Ketika SDM-nya udah, baru keempatnya kita perbaiki marketingnya. Gitu. Itu caranya saya rasa apa ya bisa cukup bikin free to class tetap berjalan ke depan. Yang kelima otomatis terakhir ya, yang gak kalah penting nih inovasi. Ya kan? Inovasi plus adaptasi ya itu saya campur satu. Itu sih saya kira 5 poin yang harus dilakukan terus. Baik, pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, tentang Ada lagi? tantangan Masa? terbesar yang dihadapi bisnis ini itu apa? Lalu biasanya bagaimana cara mengatasinya, Pak? Kalau tantangan terbesar, ini apa nih? Pernah dilakukan, yang pernah dihadapi, yang sedang dihadapi atau gimana? Karena kalau terbesar Eh, bisa jadi itu something yang belum solve soalnya. Gimana nih? Kita bagi dulu tantangan pertanyaannya. terbesar yang pernah dihadapi juga dan yang sedang dihadapi gitu, Pak. Oke. Ini tantangan terbesar yang pernah dihadapinya itu yang sudah ke solve atau yang belum ke solve? Gimana? Yang masih Eh, terserah Bapaknya aja mau oke. menyebutkan tantangan yang mana. Oke. Kalau tantangan pasti banyak ya, banyak banget. Misalkan yang pertama paling jelas nih, apanya keterbatasan finansial gitu kan. Jadi apa ya itu ngaruh banget tuh ke caranya nge-hire orang kan. Jadi finansial apa kita terbatas, jadi nge-hire orangnya juga terbatas, artinya saya lebih banyak kerjanya. Jadi lebih ke arah gimana caranya ningkatin revenue sih. Itu problem bersama saya. Itu tantangan terbesarnya. Dan sekarang saya udah mulai-mulai tahu caranya gimana. Terus cari terus ditingkatkan marketingnya. Terus jangan cuman mengacu kepada satu marketing mau tadi, tapi juga pakai marketing yang lain. Itu pertama dari itu ya, revenue, gitu, peningkatan revenue. Terus tantangan yang sedang dihadapi, bentar ya. Oke, tantangan berikutnya, tantangan ini sih, tantangan apa namanya, mengembangkan produk-produknya, gitu. Itu mau dari segi produknya sendiri, mau dari segi apa namanya sistem produknya dan segala jenisnya, apa namanya requirementnya itu semua itu tantangan. Misalkan kayak kemarin saya mau bikin apa Jola kan, sekarang udah kelar UTBK sekarang. Gimana nih saya lagi jadi karena saya tipe orang yang suka belajar, saya baru belajar dulu kan cara bikinnya. Jadi saya sembari belajar nih kan. Saya mau bikin fitur TBK, saya belajarin cara bikin websitenya, cara bikin apa. Jadi tantangannya dipelajarin ya. Tadi kan finansialnya bermasalah kan. Artinya kalau kalau itu saya nggak bisa bayar orang lebih. Jadi saya harus bikin sendiri berarti. Itu tentang berikutnya. Gimana caranya bisa mempelajarinya terus nggak lama banget, ya kan? Karena takutnya keselip sama yang lain. Itu tantangan berikutnya. Itu dua tantangan yang saya rasa yang pernah dialami dan sedang dialami.
Iya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih, kalau melihat ke belakang, Hmm. pencapaian terbesar apa yang pernah diraih bisnis Bapak? Dan menurut Bapak, apa indikator keberhasilan yang paling penting dalam usaha pendidikan ini? Pencapaian terbesar dan apa ini ya kunci keberhasilannya. Ya. Kalau pencapaian terbesar apa ya? Si- Hmm, saya bingung juga apa ya. Soalnya hmm, kayaknya kayaknya sejauh ini sih apa saya penambahan menti yang terus karena biasanya itu biasanya itu apa ya penambahannya misalkan bisa jadi dalam 6 bulan sama sekali nggak nambah misalkan tapi bertahan jadi kita secara revenue masih aman. Nah sekarang secara setiap bulan tuh dia mulai bertambah misalkan menambah minimal seorang lah 2 orang. Menurut saya itu pencapaian tuh jadi ada growth-nya per bulan itu jadi sekarang kita masih dalam keadaan pencapaian terbesar sih selalu nih saya cek lagi bulan ini berapa ya gitu sih itu paling pencapaian terbesar lebih ke arah growth-nya Reza. Selain, oh ya, salah satunya itu sih salah satu menti saya yang saya ajarin private ya ini, part of virtual class juga. Dia baru kemarin menang OSN di SD. Itu juga salah satu. Saya rasa dia cukup membanggakan dia kemarin OSN ke luar negeri juga. Bukan OSN, sorry. Itu berarti apa namanya? Olimpiade Internasional itu sains dia dapat perunggu di Cina kemarin OSN juara satu baru banget kemarin OSN ya IPA SD waktu itu dapat medali emas. Itu sih paling pencapaiannya. Jadi salah satu dari mentinya dan berikutnya ini pencapaian yang sering terjadi yaitu jarang banget menti satu kelas yang nggak ranking gitu, jarang banget gitu, jarang banget. Rata-rata ranking 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 gitu. Itu sih sejauh ini ya, Reza. Baik, Pak. Terima kasih. Ini sudah mencapai penutup. Terima kasih, Pak, atas waktu dan penjelasan yang sangat berharga. Saya belajar banyak sekali dari pengalaman Bapak. Semoga usaha ini semakin maju dan bermanfaat untuk banyak orang ya, Pak. Amin, amin, amin. Ya, Terima untuk kasih kembali sesi, Reza. iya, untuk sesi berikutnya kita dokumentasi ya, Pak. Dokumentasi terlebih dahulu. Oke, sebelum itu saya mau tahu kamu tahu saya dari mana? Tahu satu kelas dari mana? Reza? eh Saya ini dapat dari teman saya, Pak. Teman saya sepertinya tahu dari Instagram. Oke, teman kamu tuh dari Instagram, menarik ya? Hmm. Oke, apa dia nyari atau gimana? Saya penasaran. Soalnya menurut saya marketing kita masih sangat buruk. Jadi Oh, untuk anak Jogja kamu kan, iya, apa tahu satu Bapak kelas, mau kok bisa gitu? dengar dengar lebih jelasnya dari orangnya langsung, Pak? Ini yang namanya Graciela. Halo, salam kenal. Salam kenal Bapak, Oh, kamu Graciela. iya saya Dinda, Halo, panggil Dinda. Tadi pertanyaannya gimana? panggil Dinda. Gimana Din? Kamu kenal, kamu dapat informasi terkait satu kelas dari mana, Eh, Din? Awalnya kan karena tugas ini kita tuh nyari di iseng-iseng nyari di IG tuh nulis kayak bimbel online segala macam kayak gitu kan. Nah, virtual class ini bimbel ini tuh yang paling pertama muncul gitu loh. Jadi kayak ya udah saya chatin terus ternyata responnya juga sangat-sangat baik. Jadi kayak wah, enak ini sumbernya untuk diajak wawancara dan segala macam seperti itu. Hmm, Oke, itu, itu info yang sangat menarik loh buat saya. Thank you loh, Din. Itu artinya yang saya lakuin cukup berhasil ya. Thank you, Dinda. Thank you, thank you, thank you. Salam kenal ya, Dinda. Salam kenal Bapak. Coba. Jadi kita lanjut sesi dokumentasi ya, Pak. Oke, saya Sebentar. ganti nama dulu kalau gitu ya. Oke, Pak. Sekarang satu, dua, tiga. Tiga kali ya, Pak. Ayo. Eh, Satu, dua, tiga. Sekali lagi.
Satu, dua, tiga. Oke, sudah Pak. Naik virtual class ya. Iya, Risa ya, naik virtual class. siap. Ntar saya repost. Langsung saya repost. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Thank you, Reza. lagi. Thank you. Sampai jumpa. Kalian semangat ya. Semangat. Semangat juga Pak.